kabar? Saat ini Anda menyaksikan Berita Papua bersama saya Juliana Paisei. Sejumlah berita menarik telah kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Festival Dayung Sentani berlangsung meriah dan diikuti puluhan perahu hias. Hujan beberapa jam sejumlah ruas jalan dan rumah di Kabupaten Kerom terendam banjir. Pencari kepiting di Kabupaten Asmat hilang, tim SAR kerahkan perahu karet. Menjelang Hari Raya Natal 2025, suasana Pelabuhan Pomako Timika, Papua Tengah berbeda dari hari-hari biasanya. Kepadatan terjadi saat para penumpang saling berdesakan untuk naik ke atas kapal motor Tata Milau yang bersandar di dermaga. Dermaga dipadati penumpang yang datang ke kota Timika maupun yang hendak meninggalkan Timika melalui jalur laut. Padatnya jumlah penumpang bahkan membuat sebagian penumpang memilih menyewa longboat hanya untuk menuju kapal yang tengah berlabuh di perairan pelabuhan. Jumlah penumpang yang hendak keluar Timika diperkirakan mencapai sekitar 1.000 orang. Kapolsek KP3 Laut Timika Ibda Yongki Nanlohi mengatakan bahwa penumpang yang berangkat dari Timika menggunakan kapal laut sesuai tiket tercatat sebanyak sekitar 700 penumpang. Mengantisipasi potensi gangguan keamanan, kepolisian bersama instansi terkait terus melakukan pengamanan dan pengawasan di kawasan pelabuhan Pomako Timika. Penumpang yang turun di pelabuhan Pomako Timika berjumlah 456 penumpang. Dan yang penumpang lanjutan, penumpang naik itu sekitar 760 lebih, 760 sekian penumpang yang akan bertolak dari pelabuhan Pomako menuju ke Dobo, Tual, sampai di pelabuhan terakhirnya Bitung. Nah, kami aparat gabungan dalam hal ini Polsek Pelabuhan Pomako di backup juga sama perintis dari Polres, tambah lagi rekan-rekan kami dari Pol PP. Kami berusaha semaksimal mungkin untuk mengamankan Nataru kali ini agar masyarakat yang pulang itu merasa nyaman dan aman tanpa hambatan apapun. KM Tata Milau bertolak dari Pelabuhan Timika, memiliki rute pelayaran menuju Dobo, Tual, Ambon, dan pelabuhan terakhir di Bitung, Sulawesi Utara. Igo Batmemolin dan Rian Tonai melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, Pelni Merauke, Papua Selatan menambah kapal. Penambahan kapal dilakukan sejak pekan lalu sehingga akan melayani hingga arus balik mudik. Pelni Cabang Merauke melayani masyarakat dengan mengoperasikan 3 kapal Pelni yang melayari rute antar pulau di Indonesia, serta 1 kapal perintis yang khusus melayani di pedalaman Papua Selatan. Rekayasa LIN itu di wilayah-wilayah tertentu yang padat penumpangnya itu memang kita PT PLN ada membuat satu deviasi atau rekayasa linear untuk membantu masyarakat yang memang padat di wilayah tertentu seperti wilayah Sorong, Ambon atau dari Bitung, Ambon. Nah, itu tuh memang ada deviasi. Kalau untuk Merauke sendiri tidak ada kita. Begitu juga dengan kapal perintis. Kalau untuk Merauke, kita cuman sebagai operator 1 kapal perintis yaitu Sapu Nusantara 53. Kalau untuk keluar Papua kita cuman ada 3 kapal Pelni yaitu Tata Milau, Loser sama Sirimau. Dengan kesiapan armada tersebut, PT Pelni berharap dapat mengakomodasi kebutuhan transportasi masyarakat secara aman, tertib, dan lancar selama periode Natal dan Tahun Baru. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Potensi tindak kriminal menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru maupun Paskah tetap terbuka. Untuk memastikan masyarakat dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan aman, Polres Merauke secara rutin melaksanakan patroli keamanan. Patroli menggunakan motor dan mobil. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga mengatakan patroli rutin merupakan langkah preventif untuk menekan angka kriminalitas. Seminggu terakhir ini dan beberapa hari bahkan minggu ke depan sampai dengan perayaan Natal dan Tahun Baru, kami telah melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan berupa kegiatan-kegiatan preventif berbentuk patroli-patroli. Ya. Ini selalu kita laksanakan bahkan di malam hari menjelang pagi. Ya. Intinya kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk bisa kita bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif ya, di Kabupaten Merauke ini. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, Uskup Agung Merauke Petrus Canisius Mandagi mengimbau umat Kristiani serta seluruh masyarakat di Merauke menjaga persatuan dan tidak terlibat dalam berbagai bentuk tindak kriminal. Uskup Agung Merauke juga mengingatkan masyarakat agar tidak mengonsumsi minuman keras secara berlebihan maupun narkoba, khususnya menjelang malam pergantian tahun demi menjaga keamanan, ketertiban, dan keselamatan bersama. Sebelum kita merayakan Hari Raya Natal, yang merupakan suatu perayaan damai sejahtera, dan sebelum kita memasuki tahun baru yang harus menjadi tahun damai, marilah kita mempersiapkan diri dengan mempunyai jalan hidup yang baik. Hindarilah kekerasan, hindarilah mabuk dan minum, hindarilah narkoba, tetapi usahakanlah persatuan dan perdamaian, bukan hanya di kalangan orang Kristen, tetapi perdamaian dengan umat beragama lain. Polisi dan tokoh agama juga mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif. Ia meminta warga agar segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan adanya aktivitas atau tindakan kriminal di lingkungan sekitar. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Seorang pencari kepiting bakau di Kabupaten Asmat, Papua Selatan hilang setelah terjatuh dari perahu. Tim SAR Pos Asmat Papua Selatan melakukan pencarian terhadap seorang ibu yang dilaporkan hilang saat mencari kepiting bakau di Kampung Onafai, Distrik Pulau Tiga, wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Mimika. Korban bernama Dirtea. Ia terjatuh dari perahu saat mencari kepiting. Korban diketahui mengidap penyakit epilepsi yang diduga menjadi penyebab insiden tersebut. Mendapatkan laporan dari masyarakat, tim SAR Pos Asmat segera mengerahkan personel untuk melakukan pencarian pada hari pertama dengan menyisir area perairan sekitar lokasi kejadian bersama pihak keluarga. Namun hingga hari pertama operasi pencarian dilakukan, korban belum ditemukan. Menanggapi laporan tersebut, kami turunkan satu tim gabungan yang terdiri dari 3 personil Basarnas, 1 personil TNI Angkatan Laut, dan 1 personil Polair. Tim gabungan bergerak dari Pos Saragat. Tim melakukan penyisiran sepanjang Homor, Kampung Onafai, Distrik Pulau Tiga. Tim melakukan penyisiran pada hari ini. Semoga korban segera ditemukan. Tim SAR dan warga setempat terus melakukan pencarian yang diperluas menggunakan perahu karet. Igobat Memolin dan Rian Tonai melaporkan dari Asmat, Papua Selatan.